Perkenalkan nama saya Bunga Riza Sitorus dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari praktikum dasar pemrograman yang ke-11, yaitu mengenai aplikasi to-do list yang kedua. Jadi di sini adalah coding yang sudah saya buat dan saya akan jelaskan secara baris-baris. Di line pertama ada input standar input output header nih yang ini fungsinya untuk uh, memberitahu kalau di dalam program ini akan ada proses input dan output data. Lalu ada input standar library header itu untuk memberitahu bahwa di program ini akan ada uh, program seperti uh, konversi data dan atau pengalokasian memori seperti contohnya malloc dan baru reload. Lalu ada include string.header yang artinya di dalam program ini nantinya akan ada proses untuk memanipulasi string. Contohnya seperti string copy, lalu ada string len dan yang lain-lain. Nah, lalu selanjutnya ada define max to do. Di sini artinya bahwa max to do itu nilainya sama dengan 2 dan ada define max panjang to do yang artinya max panjang to do itu sama dengan 100. Lalu ada type def struct. Artinya itu di sini itu untuk membentuk suatu tipe data yang baru yang dimana tipe datanya itu disebut dengan nama tugas. Tipe datanya itu adalah tugas dan tugas ini terdiri dari uh, beberapa terdiri dari beberapa struktur dalamnya. Contohnya di tugas ini, dia terdiri dari struktur yang dinamakan deskripsi tugas, yang mana deskripsi tugas ini merupakan tipe data karakter. Dan lalu selanjutnya ada tipe data yang disebut juga dengan daftar to do. Nah, di daftar to do ini ada juga beberapa uh, daftar to do ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah terdiri dari bagian yang dinamakan dengan tugas. Jadi tadi kan sebelumnya udah didefinisikan uh, kalau ada struktur yang dinamakan tugas. Tugas itu bagian dari si daftar to do lagi. Nah, selain itu daftar to do ini terdiri dari jumlah tugas yang bertipe data integer dan kapasitas yang tipe datanya integer. Lalu di sini ada fungsi yang dinamakan void display task, di mana artinya itu fungsi ini tidak memiliki nilai kembalian dan fungsi display task ini terdiri dari parameter daftar to do pointer dari daftar to do ini. Nah, lalu isi dari fungsi display task itu sendiri itu ini di mana di bagian awalnya akan tercetak daftar to do persen D per persen D. Nah, jadi persen D yang pertama ini merupakan jumlah tugas kita yang sekarang. Nah, terus kalau persen D yang kedua ini itu merupakan uh, jumlah tugas maksimalnya. Nah, lalu jika jumlah tugasnya itu sama dengan 0, jadi kan ada daftar to do tanda panah jumlah tugas. Jadi kan daftar to tadi ini kan itu merupakan daftar to do ini itu merupakan pointer. Nah, jadi dia itu merupakan pointer yang berguna untuk mengakses salah satu uh, bagian dari si daftar to do yang ini. Dan jadi di sini si daftar to do itu ingin mengakses si jumlah tugasnya. Nah, jadi jika jumlah tugasnya sama dengan 0, maka akan belum terdapat data yang tersedia. Namun jika tidak, maka akan terjadi looping di mana integer i sama dengan 0 dan i itu kurang dari daftar to do-nya dan di mana i itu kurang dari jumlah tugasnya. Nah, jadi nanti akan terprint persen D titik persen S. Jadi ini tuh untuk mencetak struktur dari daftar to do-nya itu. Jadi kan persen D titik persen S. Jadi persen D itu untuk nomor-nomornya dan persen S itu untuk isi deskripsi tugasnya. Yang ini. Lalu selanjutnya ada void allocate to do. Nah, jadi void allocate to do ini itu berfungsi untuk dalam uh, pengalokasian memori. Jadi di sini nanti akan menggunakan uh, uh, yang namanya itu real. Nah, jadi fungsi yang nama allocate to do ini terdiri dari beberapa parameter. Yang pertama itu adalah ini pointer daftar to do yang nantinya akan mengakses si daftar to do yang ini. Nah, jadi selain itu juga terdiri dari parameter yang namanya itu kapasitas baru. Nah, jadi fungsi dari allocate to do ini tadi kan untuk pengalokasian memori yang baru. Uh, jadi nanti akan terbentuk struktur yang baru dari
dari struktur yang lama ini. Jadi, si allocate to ini nanti akan mencoba mengubah si struktur yang lama menjadi ke struktur yang baru. Di sini dia mau mengubah si daftar to-do-nya. Nah, jadi, di allocate to ini kan contohnya kalau, maksimalnya tadi kan max to-do-nya 2. Nah, jadi dengan allocate to ini nanti, max to nya itu bisa bertambah jadi dipangkatkan. Jadi contohnya 2 contohnya kita mau menambahkan ketiga, maka nanti max to nya jadi 4. Dan setelah udah 4, terus kita mau menambahkan lagi berarti jadi 4 kali 2, jadi 8, karena dia dipangkatkan. Nah, lalu itulah kita menggunakan allocate to do, di mana kita menggunakan bantuan dari log ini. Jadi, eee tugas tugas barunya itu akan kan ini, tugas baru atau deskripsi tugas barunya itu nanti akan diperbarui menggunakan relog ini. Dan jadi jika tugas barunya itu nanti sama dengan nol, maka nanti akan terkuat gagal melakukan tindakan atau pengaplikasian memori gagal. Lalu jika tidak, maka nanti si tugasnya itu akan diubah menjadi tugas baru. Tadi kan si daftar to do itu kan terdiri dari bagian tugas. Nah, jadi karena udah dialokasikan atau diubah menggunakan allocate to ini, nanti si tugas yang di sini itu dirubah nama jadi tugas baru. Itu juga dengan kapasitasnya, maka nanti berubah jadi kapasitas baru. Lalu selanjutnya ada fungsi attach. Nah, fungsi attach itu berfungsi untuk menambahkan tugas baru di daftar to-do list kita. Dan di mana terdiri dari beberapa parameter. Yang parameter yang pertama itu pointer daftar to-do, dan yang kedua itu deskripsi tugasnya. Nah, lalu jika jumlah tugasnya itu lebih besar sama dengan dari kapasitasnya, ya lebih besar dari kapasitasnya. Jadi kan contohnya jumlah tugasnya itu kan max to-do-nya itu 3 contohnya, dan kapasitasnya kan 2. Berarti kita mau menambahkan ke jumlah tugas yang ketiga, maka nanti itu kan kapasitasnya harus berubah lagi menjadi keempat. Nah, itu diubah dulu atau datanya itu diubah atau dialokasikan menggunakan fungsi allocate to do tadi. Nah, lalu di sini ada string copy daftar to do tugas daftar to do tugas yang bertugas titik deskripsi tugas. Ini itu berfungsi untuk mengcopy si deskripsi tugasnya itu. Nah, nanti akan keluar ini berhasil melakukan tindakan to do baru yang ditambahkan, yaitu deskripsi tugas yang tadi. Lalu selanjutnya ada fungsi namakan dengan remove task. Remove task ini terdiri dari beberapa parameter, yaitu terdiri dari parameter namanya itu adalah pointer daftar to do juga, namun juga terdiri dari parameter integer not to do. Jadi not to do itu adalah remove task itu kan berfungsi untuk menghapus to do list yang udah ada sebelumnya. Nah, jadi not to do ini itu merupakan untuk variabel untuk menghapus si nomor to do list mana yang akan kita hapus. Nah, jadi jika nomor to do yang nanti di-input itu lebih besar dari 0 dan nomor to do-nya itu kurang dari sama dengan jumlah tugasnya, maka berarti kita bisa melakukan proses remove task-nya. Maka nanti akan tercetak berhasil melakukan tindakan dan to do persen %s. Jadi to do persen %s ini telah dihapus. Berarti persen %s yang mana dihapus, persen %s yang nomor to do-nya itu ditunjuk. Makanya di sini menggunakan ini. Daftar to do, pointer daftar to do-nya ini mencoba mengakses si tugasnya, namun nomor to do-nya itu dikurangi 1. Jadi nomor to do dikurangi 1, dan si daftar tulis ini mau mengakses si tugas yang ada di nomor to do kurang 1 tadi, gitu. Dan itu dinamakan dengan deskripsi tugas, nanti itu yang akan tercetak di sini. Lalu ada loop yang ini. Nah, lalu jika kalau to-do-nya itu lebih besar dari daftar to-do-nya, dari jumlah tugasnya, dan dia tuh to-do-nya kurang dari sama dengan max to-do-nya. Artinya kalau max to-do-nya itu ada 2, namun jumlah tugasnya di situ masih ada 1 dan kita mau menghapus nomor 2, maka berarti kita tidak bisa menghapusnya karena nomor to-do itu belum tersedia. Lalu selanjutnya, jika to-do-nya itu lebih besar dari max to-do-nya dan to-do-nya sama dengan 0, berarti itu nomor to do yang kita input itu di luar dari nomor-nomor yang ada di to do list itu. Berarti akan keluar nanti gagal melakukan tindakan karena metode yang tersedia berada pada rentang 1 sampai 3 seharusnya. Lalu selanjutnya ada chain task. Chain task itu berfungsi untuk mengubah to do list yang ada sebelumnya. Nah, jadi chain task ini menerima parameter yang pertama itu pointer daftar to do, lalu deskripsi tugas dan integer nomor to do. Nah, jadi jika nomor to do yang kita input ini nantinya lebih besar dengan 0, lebih besar dari 0,
dan nomor tuduhnya itu kurang dari sama dengan jumlah tugasnya, maka kita bisa melakukan proses yang namanya syntax itu. Di mana nanti akan tercetak berhasil melakukan tindakan to do persen S. Jadi to do persen S ini merupakan to do yang akan kita ubah. Maka nanti akan keluar kalau diubah menjadi ini persen S, yaitu yang dinamakan dengan deskripsi tugas baru. Lalu selanjutnya jika nomor tuduhnya itu lebih besar dari daftar dari jumlah tugasnya dan nomor tuduhnya itu kurang sama dengan max to do, itu artinya si nomor tuduh yang kita input itu masih berada dalam rentang si max to do-nya, tapi namun eh, namun yang kita nomor tuduh yang kita input itu to do list-nya belum ada, maka nanti akan keluar gagal melakukan tindakan, nomor tuduhnya belum tersedia. Lalu selanjutnya jika nomor tuduhnya ini lebih besar dari max tuduhnya, nomor tuduhnya itu sama dengan 0 atau nomor tuduh yang kita input itu berada di luar max tuduh atau berada di luar rentang, maka akan keluar ini gagal melakukan tindakan, nomor tuduh yang tersedia berada pada rentang 1 sampai 3. Lalu ini semua tadi kan fungsi yang dimana tidak memiliki nilai kembalian. Lalu semua fungsinya nantinya akan dipanggil di dalam fungsi yang dinamakan main ini. Jadi di integer main ini ada daftar to-do, daftar to-do. Jadi daftar to-do ini tadi kan merupakan pointer dari si daftar to-do ini tadi. Nah, jadi pointer yang mencoba mengakses si struktur daftar to-do tadi. Nah, jadi di sini si daftar to-do jumlah tugasnya itu atau jumlah tugasnya itu sama dengan 0 atau inisiasinya sama dengan 0. Lalu kapasitasnya itu sama dengan max to do. Jadi inisiasi dari si kapasitas itu sama dengan max to do atau sama dengan 2. Lalu tugasnya itu sama dengan malloc max to do size of. Bentar ya. Hmm, jadi tadi si si tugasnya itu sama dengan malloc max to do size of tugas. Nah, lalu jika tugasnya itu sama dengan 0, maka nanti akan keluar gagal melakukan tindakan pengalokasi memori gagal. Nah, lalu di sini ada integer pilihan, deskripsi tugas dan metode ini untuk proses input data nantinya. Nah, jadi while 1, jadi jika nah, jadi jika nanti satu dan tadi kan return 1, dan jadi jika 1 dia enggak, bukan, maka nanti while 1 di sini lalu ada display task and daftar to do. Jadi nanti di bagian pertama itu akan tercetak display task yang tadi nih, display task yang pertama ini. Nah, jadi karena di sini belum ada data to do list yang kita input ke situ, maka nanti keluarnya nanti akan seperti ini. Lalu kita disuruh untuk menginput data yang namanya menginput data, di mana data yang kita input ini merupakan integer dan nantinya akan disimpan dalam variabel yang namanya pilihan. Nah, jadi jika pilihan yang kita input itu sama dengan 25, maka akan jadi kalau pilihan itu sama dengan 25 kan berarti di luar dari nomor-nomor yang ada di situ kan. Di sini kan nomor-nomor menu yang ada di daftar tadi itu kan hanya ada nomor 1, 2, 3, dan 0. Jadi jika pilihnya sama dengan 25 maka akan keluar daftar to do 0/3. Ini harusnya 0/2. Jadi akan keluar uh, daftar to do 0/2 belum terdapat data yang tersedia. Lalu printf. Lalu karena belum ada data yang tersedia, maka nanti akan keluar lagi ini. Jadi kita disuruh untuk memilih data kembali. Menginput data kembali menggunakan si scanf ini. Karena ada continue, maka akan balik ke sini. Lalu switch pilihan. Jadi jika pilihan yang kita input itu sama dengan 1, maka itu berarti sama dengan menu yang dinamakan tanpa data. Jadi kita pilih 1, nanti kita akan disuruh menambahkan to do apa yang kita ingin tambahkan ke si to situ. Jadi itu menggunakan scanf ini. Jadi kita akan menginput si yang namanya deskripsi tugas. Nah, lalu jadi di sini ada tadi kan
tadi kan udah kita disuruh pilih dan jadi jika yang kita pilih itu nomor satu, maka akan keluar ini menambah to do. Dan di sini kita disuruh untuk menambah to do apa? Berarti kan itu dalam bentuk karakter. Nah, untuk karakter sendiri penginputan datanya itu menggunakan ini. Dan jadi jika deskripsi tugas yang kita input itu panjangnya itu kurang dari sama dengan 5, jadi di sini ada string line yang berfungsi untuk menghitung panjang karakter yang kita input. Dan jadi kalau fungsinya proses tugasnya itu kurang dari sama dengan 5, akan keluar kita melakukan tindakan. Itu harus terdiri dari minimal 6 karakter. Jadi kita harus menginput minimal 6 karakter ke data tersebut kalau kita mau menambahkan to do list baru ke dalam itu. Nah, jadi jika kurang dari sama dengan 5, maka yang keluar ini. Namun jika tidak, programnya itu akan melakukan attacks itu. Menggunakan ini attacks dan daftar to deskripsi tugas. Yang ini tadi, void attacks. Lalu selanjutnya, jika yang kita input itu dia sama dengan 2, atau itu berarti itu sama dengan menu, yaitu merupakan mengubah data, maka akan keluar mengubah data dan lalu kita disuruh untuk menginput nomor to duduk mana yang ingin kita ubah datanya. Lalu setelah kita menginput nomor tuduhnya, maka jika nomor tuduh itu lebih besar sama 0 dan nomor tuduh itu kurang sama dengan jumlah tugasnya, maka jadi kalau di itu kan tadi sebelumnya dijelaskan kalau kondisinya seperti ini, maka kita bisa melakukan yang namanya mengubah data. Jadi saat kita sudah bisa melakukan mengubah datanya, kita disuruh lagi untuk menginput deskripsi tugas baru. Jadi deskripsi tugas yang lama itu kita ingin ubah ke deskripsi tugas apa gitu. Maka nanti di sini kita disuruh untuk menginput deskripsi tugas yang baru. Nah, lalu jika sama seperti tadi, kalau string line-nya itu kurang dari 6 atau di sini kurang sama dengan 5, maka akan keluar juga melakukan tindakan karena tulisnya itu harus lebih dari 6 karakter. Nah, lalu jika tidak, maka akan terjadi proses syntax, sama seperti attacks tadi. Nah, kalau ini tadi kan itu masih dalam kondisi jika ini. Nah, jadi lalu jika tidak ini, maka sama juga melakukan syntax juga, namun kemungkinan dia akan keluar si syntax yang bagian yang dua ini, yang ini atau enggak ini. Karena itu khusus yang ini. Lalu selanjutnya untuk case jika pilihannya sama dengan 3. Jadi kalau pilihannya sama dengan 3 itu berarti kita memilih to do yang namanya menghapus to do list. Nah, jadi untuk menghapus to do list itu kita hanya perlu untuk menginput si daftar to do dan hasil nomor to do tadi kan. Nah, jadi di sini kalau kita memilih 3, maka akan keluar ini menghapus to do, lalu kita suruh untuk menginput nomor to do apa yang ingin kita hapus. Nah, di sini setelah kita menginput nomor to do-nya, maka akan terjadi proses remove task ya. Jadi tadi kan sudah kita input nomor to do apa yang kita ingin hapus dan itu disimpan dalam nama yang disebut nomor to do. Nah, lalu nomor to do-nya itu nanti dimasukkan ke remove task ini. Jadi diproses menggunakan si remove task-nya. Nah, lalu ada default. Jadi default ini itu kalau di if else itu sama dengan else. Jadi case-case yang ini itu merupakan sama dengan if. Dan kalau default ini else. Jadi artinya di luar dari semua kondisi yang di atas itu maka kan keluar bentuk aplikasi. Jadi di luar dari pilihan-pilihan yang di atas tadi, maka kita akan keluar menutup aplikasi. Lalu ada return null. Lalu di sini saya akan mencoba untuk mendemo program ini. Namanya itu todo v2 pc. Di sini saya akan mencoba. Di sini saya sudah berhasil mencapai dan saya simpan dalam variabel p. Nah, di sini keluarnya daftar to do berdua karena kan tadi kan studinya itu 2. Jadi karena di sini saya belum ada to do yang ditambahkan berarti keluarnya belum terdapat data yang tersedia. Nah, lalu selanjutnya saya disuruh untuk bentar memilih menu mana yang mau saya pilih. Jadi contohnya saya memilih menu yang pertama yaitu satu tambah data. Nah, di sini saya disuruh untuk menambah to do apa dan saya mau menambah to do main.
Nah, dia tuh keluarnya nggak melakukan tindakan karena karakter tuduhnya tuh kurang dari 5 karakter, karena minimal kan 6 karakter. Maka keluarnya seperti ini. Contohnya saya melakukan main eh main game. Nah, kalau selanjutnya tentunya saya menemukan belajar belajar keluarnya seperti ini. Nah, lalu kan ini kan udah 2/2. Namun saya ingin tambah data lagi. Nah, karena tadi ada fungsi nama dengan yang namanya allocate to do tadi, maka nanti kita tetap bisa menambahkan to do sebanyak mungkin, yang dimana nanti daftar to do ini akan kuadrat-kuadrat terus. 2 kuadrat, 2 kuadrat terus gitu. Makanya saya ingin menambahkan eh berenam. Nah, dia keluarnya seperti ini, jadi 3/4. Contohnya saya tambahkan lagi jadi hmm, beribadah. Dia udah 4/4, terus kita tambahkan lagi contohnya makan nasi. Nah, dia jadi 5/16. Jadi kuadrat-kuadrat terus. Jadi contohnya kan tadi kan sebelumnya 2, berarti dikuadratkan jadi 2 kuadrat terus 2 kuadrat jadi 4. Terus kalau disimpan ini udah maksimal terus kuadratkan jadi 4 kuadrat akan jadi 16. Terus ini kita mencoba untuk menghapus datanya. Contohnya menghapus data nomor itu nomor 3. Terus yang mau dihapus nomor 3 juga. Arti yang dihapus itu adalah to-do list berenang, maka nantinya jadi keluar seperti ini. Lalu dan di mana max to-do-nya itu tetap sama dengan 16. Lalu saya lalu untuk ubah datanya, contohnya ubah data nomor 3. Contohnya main lagi. Tadi itu nggak berhasil mengubah data karena karakternya kurang dari 6. Nah, contohnya seperti. Nah, jadi sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.